Linuqima sholata zuhri bil jamaati kama amar. Ja'alanallahu jami'an min ashabil jannatil qarar. Wa na'udzubika min adzabin nar. Seiring puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di tempat ini bukan suatu kebetulan. Ini tempat terbaik yang Allah pilihkan seiring dengan kemampuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan untuk kita berada pada tempat yang terbaik di muka bumi ini, fi baitin min buyutillah. Kita diingatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'taduna bil masajid fashhadu anna lahul iman." Kalau kalian melihat orang yang ya'tadun, bolak-balik gitu ya, datang pergi ke masjid, fashhadu anna lahul iman, maka persaksikan dalam diri orang itu ada keimanan. Maka bersyukurlah kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang momentum ini menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang tertarik, yang terundang untuk berada di masjid ini. Tadi disampaikan oleh takmir kita, ini tahun ke pertama, sudah lewat 30 Desember kemarin 1 tahun Masjid Al-Jabbar ini. Dan catatan kita semuanya, saya yakin bahwa bukan hanya masjid ini yang kita kunjungi, bukan hanya rumah Allah ini yang kita jadikan sebagai destinasi, target tujuan kita untuk sampai di dalamnya. Kita semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan keimanan itulah yang akan mengangkat derajat kita semuanya, wabil khusus dengan i'tikad kita untuk menjadikan masjid menjadi tujuan kita semuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Momentum akhir tahun 31 Desember hari ini tadi disampaikan, ini duhur terakhir di penanggalan kalender Masehi 2023. Kita nggak ketemu lagi tuh dengan sholat duhur ya, waktunya yang sudah kita laksanakan tadi, kecuali yang belum menunaikan sholat zuhur. Kita tidak akan bertemu lagi, dan momentum ini momentum yang sangat berharga. Anugerah kesempatan, pemberian masa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang mahal. Orang kalau sudah mengatakan saya nggak punya waktu, nah itu udah berarti udah nggak bisa ngapain apa-apa tuh. Kalau saya tidak diberikan waktu oleh panitia di tempat ini, juga tidak akan berdiri di tempat ini. Maka kalau waktu itu kita maknai sebagai anugerah dari sang pemberi waktu, sang pemberi kesempatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan teringat bahwa ada masanya sang pemberi itu akan menghentikan waktu yang diberikan kepada kita semuanya. Di tempat ini, di masjid ini, atau di masjid manapun, saya pikir kita punya memori orang-orang yang dulu ada di tempat ini tapi hari ini sudah tidak ada. Mereka kita sudah kirimi doa, Allahumma gfir lahu atau innalillahi. Itu pun akan menjadi bagian kita. Maka berkaca dari waktu ini, ada 4 waktu yang layak kita jadikan bahan muhasabah lah, ya, bahan perenungan, ya, karena Allah yang mengajarkan kepada kita tentang ajaran untuk melihat kepada masa lalu. Di sebuah surat Al-Quran, surat Al-Hasyr, itu Allah mengungkapkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, di 2 perintah takwa, mengapit, 1 perintah an-nazru ila ma qaddamat, melihat ke belakang, itu muhasabah. Ya, muhasabah. 4 poin muhasabah yang ingin kita dapatkan dari momentum keberadaan kita di penghujung tahun baru Masehi ini. Kok tahun baru Masehi diperingati? Ya, sama-sama aja, waktu mah itu juga. Tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah. Orang Sunda juga punya kalender, namanya kalender Surya Saka atau Saka Surya. Kalender Saka, sok sebutnya, bukan Saka ingat ya. Orang Jawa juga punya penanggalan kalender suku Maya. Ya, di daratan Amerika juga punya kalender yang katanya 2012 kemarin kiamat. Intinya semua adalah waktu, itu sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Betapa pentingnya
waktu dalam kehidupan kita hingga orang tadi mengatakan, aduh nggak ada waktu, udah nggak bisa mengerjakan apa-apa itu. Maka Masehi, Hijriah, Sunda, Jawa, kalender apapun namanya, yang paling penting itu adalah masa. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya adalah wal asr, demi masa. Ya, demi masa. Kata para ulama Al-Quran, kalau Allah sudah bersumpah, maka yang disumpahinya itu bagi kita adalah sesuatu yang sangat harus kita perhatikan. Ada apa dengan waktu? Ya. Sangat penting sekali. Maka bermuhasabah ya menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Muhasabah yang pertama, kita ingin memending waktu itu yang poin yang pertama. Waktu sering disebut dengan al-waktul maulud. Jadi ada 4 waktu yang ingin kita ambil pelajaran itu. Waktul maulud. Apa itu waktul maulud? Waktu maulud itu saat kita dilahirkan. Setiap kita kan punya angka kelahiran ya. Dibuka KTP-nya, akte kelahiran kita. Tadi 30 Desember 2022 ya, sekarang 31 atau kemarin 31 Desember 2023, maka genap setahun. Angka startingnya kan di situ. Kita juga memiliki angka starting. Nuqtatul intilaq, starting point kita dari tanggal kelahiran saat kita lahir ke alam dunia ini. Itu yang disebut dengan waktul maulud. Waktu saat kita dilahirkan. Kita kan punya agenda HUT ya, hari ulang tahun gitu. Itu waktu maulud kita, atau kita akrab dengan maulud atau maulid. Waktu maulud, waktu saat kita dilahirkan. Dan ini akan berubah dengan pergeseran masa. Besok 2024, kalau angka itu dikurangi dengan angka tahun kelahiran kita, berubah usia kita kan? Angkanya bertambah, tapi jatah hidup berkurang. Bahkan dalam bahasa surat Yasin itu dikatakan waman nu'amirhu nunakishu. Ya, yang berkurang itu bukan hanya jatah, tetapi juga fasilitas hidup ini kan. Seiring usia kita bertambah kan fasilitas kehidupan kita juga berkurang. Saya nggak pakai kacamata dulu. Sekarang pakai kacamata. Ada kadar yang Allah kurangi. Nunakishu fil khalq. Dikurangi kadar kemakhlukannya itu. Muhasabahlah. Saya disuruh balap lari dengan anak TK, anak SD bisa kalah. Saya udah nggak sekencang mereka sekarang. Nunakishu, kadar kemakhlukan kita dikurang. Maka besok 2024 kurangi deh dengan angka kelahiran kita, maka akan muncul usia yang baru, usia biologis angka kelahiran kita. Tapi yang penting kita perhatikan juga adalah angka ideologis. Berapa indeks keimanan kita? Jangan sampai usianya bertambah, tapi kedewasaannya malah berkurang. Cek kurang sunamah bubudakeun gitu ya. Kolot-kolot tapi bubudakeun gitu. Ya. Yang pertama itu waktul maulud. Yang kedua adalah waktul maujud. Kalau tadi maulud dilahirkan, kalau waktul maujud, waktu saat kita ada sekarang nih. Kalau waktul maulud sudah lewat kan? Kita sudah punya angka kelahirannya masing-masing. Yang sekarang sedang kita jalani adalah waktul maujud. Waktu yang eksis. Yang sedang kita jalani sekarang. Dalam rentang usia yang kita miliki masing-masing. 40, 50, 30, 20 itu rentang maujud. Yang itu semua mesti diisi dengan kebaikan-kebaikan. Yang dipesankan di dalam Al-Quran. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu rugi. Kecuali, nah ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Imannya insya Allah kita punya. Maka Al-Jabar kayak boga iman. Hanya mungkin rankingnya macam-macam. Ada yang imannya resep ke masjidnya baru sampai di depan. Gitu ya. Waktu sholat lupa padahal dekat masjid gitu. Ada yang merapat ke Al-Jabarnya karena kepentingan duniawi. Dekat ke Al-Jabar tapi giliran waktu sholat tidak pernah merapat. Ya sampai situ lah lumayan imannya. Kita mah alhamdulillah berada di sab-sab ini. Ya, orang-orang yang terbaik. Ini waktu maujud. Imannya kita punya insya Allah. Yang kedua diisilah dengan wa amalus soleh. Dengan amal soleh. Inilah yang amal yang kita lakukan. Dan amal soleh tidak berhenti dengan ritual. Kalau tadi takmir kita mengarahkan kepada kita untuk meluruskan saf. Bila perlu pakai pedang. Ya, orang Sunda pakai kujang. Ya. Bila perlu diluruskan pakai pedang. Itu sebagai training. Boosternya saja. Kerataan umat Islam, keselarasan umat Islam juga mesti berlanjut ketika kita keluar dari masjid. Ya.
Ruang dan waktu yang dilatihkan di masjid ini merupakan training sajalah. Tapi setelah keluar, maka ini amal soleh. Amal soleh kita semuanya. Ya, amal kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, tawasau bil haq. Kalau saya hari ini sedang tausiah, ya, mumpung bisa. So, ada masanya kita nggak bisa tausiah. La yastati'una tausiyatan wala ila alim yarji'un. Ada masanya di mana kita tidak bisa bertausiah. Ya, kapan itu? Ya, saat kematian kita. Setiap kita pun bisa melakukan itu. Makanya dalam surat Al-Asr tadi sebutnya tawasau, saling menasehati. Yuk mulai saling menasehati. Ada teman kita, jamaah kita yang di luar mungkin lupa. Ya, masuk masjid sendalnya biru, ayo keluar jadi berem gitu. Mun apal mah bejaan. Ya, kasihan ada orang yang waktu sholat tapi masih nyaman dengan kesibukan duniawinya sampai datang asar tidak masuk masjid. Kasih tahu, maka bagian dari takmir ini mengingatkan. Tadi kan diperingatkan ya. Adanya juga luar biasa. Ya, indah. Tapi daya serap pada seorang tergantung keimanan. Cek bahasa guru saya mah nu adan, Pak Edun jelema Pak Edan. Adan masih ada luar biasa ya. Kita alhamdulillah belum adan berkumandang sudah kita berjajar rapih di saf ini. Ya. Kita bukan hanya terkesima dengan keindahan suara muadzin karena adzan itu 3 kemuliaannya. 1 bagi yang melantunkannya. Ya, bahkan Rasulullah mengungkapkan itu tenggorokannya akan dipanjangkan. Bukan siga jerapah, bukan. Maksudnya pahalanya sepanjang teriakannya itu sampai terdengar jauh pahalanya seperti itu. Maka maulah jadi muazin. Pahala kedua bagi orang yang menjawab azan. Ya kan? Dan yang ketiga pahalanya itu bagi orang yang mendatangi suara adzan itu. Ulah anu adzan Pak Edun jelema Pak Edan kan begitu. Ya. Maka tawasau, saling menasihati. Saubil haq dengan kebenaran, wa tawasau bisab dan saling menasihati dengan kesabaran. Dunia ini tidak selamanya senyaman yang kita inginkan. Ada masa-masa di mana kita pun berduka. Kita dengar saudara-saudara kita di Palestina, ya, dengan gencatan senjata beberapa waktu yang lalu tidak menyelesaikan masalah. Tawasau bisab, kita memberikan nasihat kesabaran kepada mereka, serahkan kepada Allah. Kekuatan yang mereka lakukan sudah full. Anak-anak kecil berlari-lari mengatakan ainal Arab, ainal muslimun. Mana orang Arab, mana orang Islam. Kami dibiarkan begitu saja. Bagi mereka itu sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan itu akan lahir kepada kita. Mana kita pun memiliki tawasau itu. Dengan sekemampuan yang kita miliki. Ya, kita diperlihatkan di dunia ini kan. Hukum internasional yang tidak bisa bergerak apa-apa di atas penindasan dan penjajahan itu. Kita lihat siapa sebenarnya yang memiliki ajaran terbaik ini. Tawasau bisab. Nah, al-waqtul maujud. Itu bisa dilakukan semuanya saat kita maujud. Masuk yang ketiga, al-waqtul maw'ud. Bentar ya, maulud, maujud. Yang ketiga, maw'ud. Apa itu maw'ud? Waktu yang dijanjikan. Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, kita punya waktu yang Allah janjikan akan sampai, akan datang kepada kita. When? Mata? Iraha? Ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-waqtul ma'ud. Waktu yang dijanjikan. Apa itu? Kiamat. Apakah kiamatnya bebarengan? Yang di surat Al-Qiyamah, Al-Jalzalah, Idza Zulzilah, ya? Di Al-Haqqah, Al-Infitor, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ya, beda dengan Al-Qari'ah, awas. ada berpenampilan ustaz tapi itu nggak bedakan Qari'ah jeung Qari'ah. Siapa itu? Itu fenomena kiamat. Itu mau dijanjikan Allah. Dia akan datang. Apakah kiamatnya itu yang dijanjikan itu? Wallahu alam. Atau kiamat yang datang secara sendiri-sendiri datang kepada kita. Siapa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kiamat itu akan datang kepada kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, dia akan datang. Al-waqtul mau'ud. 2024 hanya angka pertambahan secara fisik saja. Kedepannya ada waktu yang mau'ud yang Allah janjikan akan datang kepada kita. Tinggal kita bersiap-siap saja. Nah yang terakhir, karena kini kultum ya. Kultum itu kuliah kumha antum. Kumha saya bukan namanya. Yang keempat adalah al-waqtul mamdud. Bisa dibedakan ya? Ya, bisa dibedakan maulud, maujud, mau'ud. Yang terakhir al-waqtul mamdud. Apa itu mamdud? Mad. Naon mad teh? Mad tabi'i, mad adil disukun, ya, mad jaid pun fasil,
Mad wajib mutasil, mad itu artinya panjang. Ada waktu panjang yang akan kita datangi. Kapan itu? Saat kita kembali di alam akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Itulah waktu yang panjang. Maka jangan terkesima dengan keindahan duniawi hari ini, kalau tidak menyisakan investasi kita untuk di akhirat. Karena itu yang lebih lama. Jangan terlena dengan kesedihan di dunia ini, karena ada rasa duka yang lebih panjang masanya. Kapan itu? Nanti di akhirat. Hari ini kita bersedih, akan berakhir kesedihan itu kan. Hari ini kita gembira, gembira itu juga tidak abadi. Tapi al-mamdud, waktu yang panjang saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat zuhur rahimahullah, muhasabah kita pada kesempatan ini adalah muhasabah kita ke menit ke belakang. Ya, saat kita pernah dilahirkan, saat kita sekarang berada di alam dunia ini, saat kita dijanjikan akan datang suatu hari yang kita tidak bisa menolaknya. Saat kita pun diberikan ajaran tentang waktu yang panjang. Maka nikmatilah segala hal yang kita laksanakan di dunia ini. Jalan-jalanlah di Al-Jabar, kelilingilah, healinglah. Umat Islam kudu loba healing. Quran kan menyuruh gitu ya. Afalam yasiru fil ardi gitu. Mengapa mereka tidak jalan-jalan? Ya, umat Islam jalan-jalan di dunia ini. Tong eleh kusi bule, turis. Tapi jalan-jalannya umat Islam, jalan-jalan yang bernuansa tadabbur, tafakur. Bila waktu sholat lah. Mau yang sholatnya safar, sholatnya di jama, tetapi ingat ada keteringatan. Bahkan di antara waktu ijabah doa kan ketika kita sedang bersafar. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, suasana yang sedang kita jalani ini mengantarkan kepada keteringatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang ingat kepada Allah adalah orang-orang yang beruntung. Terakhir saya sampaikan sebuah fenomena pergantian waktu di surat Al-Furqan. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukura. Allah menjadikan fenomena siang dan malam khilfatan, datang silih berganti. Sebentar lagi kan maghrib, matahari tenggelam, datang bulan, besoknya gitu lagi, itu datang silih berganti. Pesan Allah di surat itu apa? Liman arada ayyadzakara, datang silih berganti hanya akan bermakna bagi dua kelompok. Siapa itu? Yang pertama adalah ayyadzakara, orang-orang yang berzikir, ingat, eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita healing kita membuat kita tidak eling. Ya, piknik kita membuat kita tidak asik gitu ya. Ya, ingatlah kepada Allah. Allah memberikan kesempatan itu kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, pergantian siang dan malam itu diberikan au arada syukura, yaitu kepada orang-orang yang bersyukur. Syukur dalam makna yang diajarkan para guru-guru kita, sarful abdi bi ni'mati rabbih bima aradahul mun'im. Mendaya gunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat. Maka nikmat kita berada di tahun 2023 dan harapan di 2024 mudah-mudahan mengantarkan kita semuanya berada pada posisi orang-orang yang sesuai melaksanakan nikmat itu sesuai dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan dalam kebaikan yang senantiasa kita lakukan. Allah memberikan kebersamaan dalam keberjamahan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan terbaik dengan kategori husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuasaannya kepada kita semuanya untuk berada pada barisan orang-orang yang soleh. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Yang benar datang dari agama, yang salah datang saya pribadi. Saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.